pemirsa masih membahas seputar rupiah lesu harga obat melambung dan masih bersama saya Bapak Darajatun Sanusi, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan Eko Listianto, Ekonom Indef. Ya, Pak tadi menyambung saya tadi sebelum ke Mas Eko ya. Kalau kita melihat sebenarnya tadi ya bicara tentang apa yang masukan kepada pemerintah belum terjadi, tapi sebenarnya ya kalau kita mau jujur, dari dulu sebenarnya orang bilang Indonesia ini sebenarnya punya langkah untuk melakukan yang namanya hulu. Ya, hulurisasi, jadi bukan hilirisasi saja tapi hulu. Tapi kenapa sih kok kita dari dulu kalau lagi rupiah menguat kita lupa lagi sama bicara hulu. Tapi kalau udah melemah gini baru bicara ayo kita perlu ke hulu nih gitu. Sebenarnya industri sendiri ada nggak sih upaya untuk memperbaiki hulu? Ya sebetulnya peran pemerintah ini boleh dikatakan sangat menentukan arah industri ini. Kemana gitu ya? Jadi kalau dilihat pada tahun 70-an itu ada peraturan Menteri Kesehatan, di mana semua investasi asing harus melaksanakan pembuatan bahan baku paling tidak satu macam. Oh, di semua dalam negeri, PMA dalam negeri. Jadi semua yang investasi harus langsung. Nah, tapi ya lama-lama mereka tidak bisa berlanjut karena apa? Alasannya nilai ekonomis. Bicara jadi tidak justifikasinya tidak pas gitu. Murahan impor lah daripada bikin sendiri gitu. Ya, Oke. Jadi juga ujung-ujungnya memang teknologi yang diambil tuh teknologi yang hanya 2-3 langkah mundur ke atas. Jadi tidak low teknologi ya, bukan high teknologi ya. Jadi low teknologi. Dan terus terang saja memang juga kalau mau lebih ke hulu lagi, kan industri kimia kita, kimia dasar itu juga hampir tidak lebih baik daripada farmasi. Benar-benar. Belum lagi petrokimianya juga masih sangat awal gitu. Karena ada kepentingan lain yang justru lebih ekonomis daripada mensuplai untuk ke arah kefarmasian yang rantainya masih panjang begitu. Jadi dari problemnya di situ ya. Dari teknologi, kemudian dari investasinya cukup besar, kemudian nilai ekonomis dalam negeri kalah oleh di luar yang begitu besar. Jauh. Jadi kita tidak bisa, bahkan sudah kita lakukan dengan ketika itu ada kebijakan menggunakan dengan perlindungan tarif dari mulai 15%, 10%. Udah pernah dilakukan juga ya? Udah pernah dilakukan, tapi begitu masuk juga ke WTO kan semua harus hilang. Nah pada saat itu baru mulai ya persaingannya tidak bisa luar lagi biasa. Bisa lanjut. Oke. Nah Mas Eko, kalau kita melihat sekarang ini pemerintah punya kebijakan terhadap investor asing itu juga dikasih insentif untuk asing yang 100%. Kenapa nggak industri kita dikembangkan? Kenapa asing masuk tapi tetap aja harus import gitu? Harusnya kan kalau asing itu ada persyaratan-persyaratan, dia harus bawa high teknologi misalnya ya kan. Kemudian mereka juga bisa membangun hulu di sini gitu. Gimana nih Anda melihat seperti ini? Iya, kalau melihat strategisnya industri obat tadi ya, memang harusnya arahnya adalah kepada hulu gitu ya. Bagaimana kemudian tadi yang 95% itu lama-kelamaan dengan hadirnya investor gitu ya, itu bisa berkurang gitu. Harusnya seperti itu arah grand design strateginya gitu. Nah, sejauh ini ternyata nggak berkembang gitu ya, karena memang juga ada istilahnya desakan atau masuk langsung obat-obat langsung yang sifatnya tidak diproduksi di kita gitu. Ini yang terjadi selama ini begitu gitu ya, dan sekarang baru terasa gitu ya ketika kemudian rupiahnya melemah begitu ya, terus kemudian ya ini mengenai hampir semua lini gitu ya, tapi terutama yang impor ya, impor yang cukup besar pasti akan terkena dampak yang paling cepat begitu. Nah, sehingga sebetulnya ya kalau mau kita ambil momentum ini untuk bisa memperbaiki ya sisi hulu gitu ya, ini sebetulnya juga cukup tepat begitu ya, karena memang sangat dibutuhkan gitu ya. Sekarang kebijakannya arahnya adalah pokoknya bagaimana kita tetap bisa tumbuh ya, Sokor bisa sesuai ekspektasi, sesuai target, tapi dengan catatan begitu ya, tidak memperlebar defisit transaksi neraca berjalan gitu ya, current account gitu ya. Sehingga nanti akhirnya kayak sekarang kan ada 1147 barang yang dikenakan PPh 22 kan. Nah ini kan akhirnya jadi tidak produktif gitu. Akhirnya nanti pabrik-pabrik bisa tutup dong kalau kena itu. Nah ini termasuk nggak Pak di dalamnya? Jadi kalau kita lihat ya, industri farmasi ini kan dalam RIPIN ini ya, rencana induk pengembangan industri nasional, itu masuk industri andalan. Andalan justru masuk andalan. Jadi di bawah industri utama yaitu agro, kita masuk kedua industri andalan. Nah kemudian juga ada Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan
industri farmasi dan alat kesehatan. Nah iya, ini rencana aksinya tuh tidak jelas. Mau kemana? Mau kemana kita? Kita sudah membuat, artinya GP Farmasi, kami sudah membuat roadmap. Tapi roadmap ini saya kira harus direvisi karena kondisi ini menjadi berubah dengan sangat drastis. Drastis artinya pasar di dalam negeri tidak seperti yang kita kita harapkan gitu ya. Kemudian juga ternyata nilai mata uang kita tidak sestabil yang kita pada waktu prediksikan. Nah kemudian juga peraturan-peraturan ini makin lama kan makin tinggi persyaratannya. Ini juga boleh dikatakan merupakan faktor penghambat. Nah lalu ada kebijakan di sektor industri lain yaitu TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Kami sudah berbicara ini dengan Pak Menteri Perindustrian. TKDN untuk farmasi ini akan segera dikeluarkan. TKDN-nya ya. Jadi artinya apa? Insentif untuk investor masuk itu kalau TKDN ada, begitu ada 25% itu diberikan prioritas. Nah ini paket TKDN ini harus dilaksanakan jadi satu dan konsisten. Jangan nanti kita sudah investasi di dalam, sekarang ini ada 10 industri loh dalam negeri yang investasi untuk produk-produk dengan farmasi, untuk farmasi ya. High value. Luar jadi biasa. Low quantity, high value. Jadi teknologinya juga teknologi baru. Karena kalau teknologi tadi kimia dasar itu lama dan tidak ada dukungan. Nah, kita sudah menyukana. Dan ini produknya boleh dikatakan nanti kurang lebih berjumlah ada sekitar 25. Nah, dari kita mengharapkan TKDN ini segera keluar. Dalam bentuk insentif lain kita masih menunggu, tapi pada sedasnya ini. Tapi sudah ada masukan dari dari Farmasi sudah. Kalau menurut kami ini sudah tahap akhir lah, karena sudah bicara dengan Pak Menteri dan Pak Menteri. Udah Nah, Mas Eko, ini kan sebenarnya kalau kita melihat belajar dari Cina, dari Korea, itu banyak loh mereka tuh menggunakan justru herbal, di mana Indonesia ini sebenarnya punya paling banyak herbal, dan kita tahu dong dari mulai jahe, kunyit yang punya fungsi sebenarnya tidak kalah dengan kimia gitu. Tapi mengapa ya kita ini tidak mengarahkan ke sana yang sebenarnya itu potensinya luar biasa besar gitu. Apa komentarnya? Iya, sebagai negara agraris gitu ya, dan memang banyak dari dulu ya, itu kan warisan nenek moyang katanya gitu kan. Berbagai macam obat-obat tradisional itu sebetulnya juga banyak di kita gitu ya. Dan ya beberapa mampu kemudian bahkan diinternasionalisasikan begitu ya. Tapi memang saya rasa ini masih parsial ya, upaya-upaya untuk melakukan penyeimbangan atau katakanlah sebagai alternatif begitu ya dari memang kebutuhan, karena masyarakatnya jumlahnya besar gitu ya, 260 juta jiwa, tentu saja kebutuhan obatnya juga tinggi. Dan ini akan sangat baik kalau kemudian pemerintah ya secara serius mendorong obat-obat tradisional gitu ya menjadi sebuah gerakan gitu ya, yang bisa katakanlah ini juga bisa menjadi salah satu penopang untuk mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan ya, karena bahan bakunya sebagian besar ada di kita begitu ya, dan tentu saja kalau ini terimplementasikan gitu ya, efek ekonominya besar sebetulnya, karena kan ini juga nanti akan menyangkut kepada petaninya begitu ya. Dari hulu sampai ke hilir saya rasa. Jadi sebenarnya ini harus ada policy yang ke arah sana ya, karena kalau nggak ada polisinya Pak, kadang-kadang ya semua industri aja, tapi kan sebenarnya harus ada ke sana. Nah nanti di segmen berikutnya saya mau tanya begini, sekarang ini farmasi juga tidak hanya bicara produksi obat-obatan, sekarang ada makanan kesehatan, di mana kita melihat bahwa kelas menengah atas kita itu sudah punya gaya hidup yang berubah. Nah masalahnya adalah sekarang multivitamin, kemudian makanan kesehatan itu didominasi oleh asing loh, bahkan multi level marketing itu luar biasa penjualan. Dan ini apa respon kita ya, tapi harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.